Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Selamat pagi teman-teman yang saya hormati. Ada Mas Fawas, Mas Robit selaku Presnas Kemenlu Pusat. Kemudian ada juga Mas Satrio, Mas Nabil, Mas Anggito selaku Ketua Kemenlu PT PKN STAN, STIS, dan juga UI. Oke, Alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam ruang yang waktu yang penuh berkah ini, ditemani oleh para teman-teman yang sangat spesial. Tak lupa salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Selamat datang teman-teman semua di acara KMNU Go to School Jabodetabek, tempat ngobrol santai yang insya Allah penuh manfaat, penuh berkah, di mana dalam beberapa jam ke depan kita bakal ngobrol bareng nih sama kakak-kakak keren dari KMNU Perguruan Tinggi maupun KMNU Pusat. Oke, jadi acara ini insya Allah kita bakal membahas seputar kehidupan perkuliahan, kehidupan mahasiswa, dari perjuangan awal masuk dari SMA menuju tingkat perkuliahan gitu. Oke, langsung saja. Pertama-tama mari kita simak sambutan dari Mas Fawas selaku Presnas Kemenlu Pusat. Monggo Mas Fawas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Suaraku aman ya dari sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir dari teman-teman KMNU di Regional Jabodetabek. Untuk pembukaan saya ikut Mas Hafid saja dan eh, mungkin nggak terlalu banyak yang akan saya sampaikan terkait khususnya terkait KMNU Goes to School ya. Eh, Mungkin dari teman-teman SMA yang sekarang baru saja lulus, eh, masih kadang ada yang bimbang apakah nantinya lebih enak langsung kerja atau kuliah. Jadi di sini teman-teman dari KMNU hadir buat meyakinkan kembali dan apa ya memberikan gambaran ketika di perkuliahan itu seperti apa dan tentunya kami berharap ada output yang baik dan bisa diambil oleh teman-teman adik-adik SMA semuanya karena ada suatu eh, istilah yang mengatakan kalau kamu kuliah memang bukan eh, menentukan kamu bisa sukses, tapi kalau kamu kuliah kamu bisa memperbesar kemungkinan kamu untuk menjadi orang sukses kayak gitu. Jadi kuliah eh, nggak harus jadi patokan kamu pasti bakal jadi orang yang besar, nggak menjamin, tapi dengan kuliah kamu bisa memperbesar kemungkinan itu. Jadi menurut saya kalau dari teman adik-adik SMA yang sedang bingung, sedang kurang mantep nih kalau kuliah lanjutnya gimana tentang biaya dan sebagainya, pasti bakal banyak ada beasiswa yang menanti teman-teman semua, teman-teman SMA, dari SMA semua. Jadi harusnya saat ini untuk perkuliahan dan lain-lain aman lah, tidak ada kendala dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu saja Mas Hafid yang bisa saya sampaikan terkait ini sedikit kata dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi insya Allah di acara Kemenlu Go to School pada kali ini, seperti yang udah disinggung sama Mas Fawas,
Kita sifatnya ngobrol santai aja di sini. Jadi ngobrolnya banyak arah gitu, nggak satu arah, nggak formal. Tadi Mas Fawas udah sempat menyinggung tentang kesuksesan bahwa kuliah itu memang tidak bisa menjamin untuk kita sukses ke depannya, cuman memperbesar peluang kita untuk sukses gitu dari Mas Fawas. Terus kemudian Mas Fawas juga sempat menyinggung terkait beasiswa tadi ya. Oke, mungkin nanti bisa diceritain nih beasiswa apa aja yang ada di kampus, khususnya di kampus masing-masing dari teman-teman KMN UPT ya. Tadi Mas Wawas selaku Presnas, terima kasih banyak Mas Wawas ya. Oke, kayaknya tadi saya belum perkenalan ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafid. Saya sekarang sedang menempuh perkuliahan di PKN STAN. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Kita bakal lanjut perkenalan kepada masing-masing ketua KMN UPT dimulai dari Mas Fazilo Satrio dulu. Monggo Mas, mungkin bisa disebutkan nama, terus kuliah di mana, terus dulu SMA-nya di mana, sekarang semester berapa, jurusan apa. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar, jelas, jelas, jelas. Baik, makasih sama Kang Kafid moderator. Ini salah satu masyayikh di PKN STAN. Jadi, perkenalkan diri, saya Fazila Satrio Wirawan, salah satu santri dari Kang Kafid. Saya mengabdi di Iman PKN STAN sejak November tahun lalu, 2024. Sudah jalan berapa bulan ini? Sudah hampir 7 bulan ya, atau 8 bulan. Kurang lebih seperti itu. Saya berasal dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Jadi saya itu bukan anak pondokan. Pondok sih, pondok aren tapi. Nah itu dia, tapi saya alhamdulillah di Iman Pengesan ini saya jadi santri, santrinya Kang Kafid. Jadi insya Allah ke depannya saya dibimbing sama Kang Kafid di Iman PKN Stan. Oke, terima kasih Mas Satrio. Oke, jangan dianggap serius ya. Ya, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama kuliah, sama-sama ngaji juga. Jadi banyaklah hal yang dapat diambil di dunia perkuliahan selain akademik gitu. Terima kasih atas perkenalannya Mas Satrio. Kemudian lanjut ke Mas Nabilul. Monggo Mas. Ya Mas, apakah suara saya terdengar? Dengar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Hafid selaku moderator. Mungkin buat teman-teman semua perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Makarim. Ya, biasa dipanggil Nabil. Sekarang menempuh pendidikan di Polstat STIS. Biasanya orang agak kurang tahu tentang Polstat STIS ya, lebih tahu tentang PKN STAN. Ya, mungkin itu salah satu kedinasan selain PKN STAN. Mungkin gitu aja. Kemudian saat ini semester 6, saya asalnya dari Demak, Jawa Tengah. Merantau ke Jakarta, saya 3 tahun ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Abid. Oke, terima kasih Mas Nabil. Stis nggak kalah terkenal kok Mas. Aman kok Mas. Oke, jadi buat info ke teman-teman ya, STIS itu wah susah banget masuknya tuh. Di sana belajar statistika Mas ya. Wah, itu pasti pusing sih Mas Nabil sih. Memang orang-orang terpilih nih Mas Nabil nih. Keren banget. Oke, itu dari Mas Nabil. Poltat, pol, Pols, gimana Mas? Polstat, Politeknik Polstat ya? Statistika. Oke, Ya, Polstat STIS. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Anggito. Silakan Mas Anggito untuk memperkenalkan diri.
Oke, sebelumnya Mas Hafid, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Anggito Damara Abimanyu, biasa dipanggil Anggito dari KMNU Universitas Indonesia. Nah, kebetulan saya ini dulu waktu lulus SMA tuh sempat juga tuh pengen jadi anak kedinasan, sempat daftar PKN STAN, sempat juga daftar STIS tapi nggak keterima. Tapi akhirnya lolos, terus sekarang semester 6 berarti angkatan 2022 ngambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ilmu Ekonomi. Nah, terus pas SMA, kebetulan saya juga SMA-nya negeri di Bandung, SMA Negeri 8 Bandung. Tapi kalau malam eh, santri Kalong. Kalau aslinya asal daerah dari Kebumen. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih Mas-mas. Oke, berarti bisa disimpulkan semua yang hadir di sini tuh anak rantauan semua ya. Dari Betul. Jawa semua ya. Walah, ya udahlah ya. Padahal ini acaranya Jabodetabek nih. Mas Was? Mau Mas Was? Ternyata sama kita dengan Mas Anggito dari Kebumen ya. Kebumen mana Mas? Oh, Oke Mas, Karanganyar aku. Oh Karanganyar, siap siap. Oh, jadi Masnya Jajar Undi Mas, Mas. jadi Jajar. Wih. Ya menyapa, mohon maaf memotong menyapa sesama Kebumen ini Mas Habib. aman Mas, aman, aman, aman. Nah, nanti bisa dilanjut di WA tuh. Info ngopi Kebumen. Nah, Alhamdulillah berkat Kemenlu ini dapat kawan baru lah ya. Sesama anggota daerah. Oke, terus kita, Mas Fawas nggak mau cerita nih dulu perkuliahannya gimana nih? Oh, kalau saya sudah lumayan panjang ya. Maksudnya sudah kadaluarsa juga ini. Nambah semester. Kan transisi masuk 2020, transisi dari online ke offline itu kerasa banget, Mas. Jadi pas dulu kan Oh, teman-teman kan mungkin SMA online juga ya dulu. ya. Ya, itu online juga dan rasanya karena saya di IPB ngambil jurusan AGH pertanian, ada praktek-prakteknya juga dan itu aneh, Mas. Maksudnya aneh di rumah suruh nanam di polybag, ya, ya lumayan aneh lah kayak gitu lah diliatin sama tetangga. Cuma ngapain nanam cuma 5 atau 10 polybag kayak gitu. Jadi rasanya kayak lumayan lumayan merugikan sih kalau 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 bagi saya kalau yang ada banyak praktek karena di pertanian banyak prakteknya jadi masa-masa COVID itu ya merugikan untuk knowledge untuk pengetahuan pertanian dan lain-lainnya agak kurang. Jadi pas baru masuk kuliah secara offline baru kerasa wah ini ternyata enak juga ketemu sama teman-teman bisa praktek secara langsung di kampus di lahan yang besar kayak gitu. Jadi semasa-masa kuliah ya kayak gitu sih. Gitu. Oke, berarti hitungannya ini udah lengkap ya. Seharusnya kita ada Mas Zidan dari Kemenlu IPB. Alhamdulillah ada Mas Fawas dari IPB juga. Nah, dan cerita tanyakan. Oke, mungkin kita mengulik satu-satu ya dari kampus kedinasan dulu nih. Nah, Mas Satrio bisa diceritain nggak sih perjuangannya dulu bisa masuk PKN STAN itu gimana perjuangannya? Jerih payahnya apakah berdarah-darah? Mas Satrio, monggo Mas. Jadi terlalu pleonasme ya, angka Z berdarah-darah. Jadi tidak, sebenarnya tidak seperti berdarah-darah, tapi terseret-seret, tersungkah-sungkah ya mungkin. Jadi teman-teman, saya juga golongan tua ya sebenarnya masuk ke STAN ini. Karena dulu saya salut sama Mas Anggito karena yang saat ini ditempuh di UI itu impian saya, Mas. Dulu saya daftar SNM itu Ilmu Ekonomi UI. Karena saya ngeliat Bu Sri Mulyani itu kan IE ya, IE UI kan. Nah, itu. Iya, Jadi betul Mas. apa namanya, role model saya itu dalam perekonomian itu ya Bu Sri Mulyani.
karena beliau juga kan asal dari Lampung juga, Bu Sri Mulyani itu SD SMP di Lampung, tapi SMA-nya dia pindah ke Semarang ke SMA 3. Nah, jadi ya dari kecil tuh udah dari kayak jadi role model gitu Bu Sri Mulyani itu. Jadi kalau nggak STAN ya pengennya UI, ilmu ekonomi. Nah, saat itu saya SNM, SNM IE, IE UI. Apa namanya Mas? FIE ya apa namanya kalau di sana? Iya, sekarang IE singkatannya Mas. IE ya. Nah, untuk IE gitu kan. Cuma nggak dapet. Ya udah, berarti belum rezeki untuk di IE UI gitu kan. Ya udah, terus saya nyoba UTBK, daftar STAN. Tahun pertama nggak dapet di STAN. Tahun pertama saya di Unila, jurusan akuntansi. Lalu itu online. Betul yang dikatakan sama Mas Fawas bahwasannya online itu memang nggak efektif dan nggak efisien. Jadi ya kurang aja kita belajarnya itu jujur aja. Terus akhirnya saya punya tekad untuk mencoba lagi, nyoba lagi untuk nyoba STAN. Nggak dapat juga, dapatnya di Undip. Nah, saya di Undip itu pindah tahun 2022 ke Undip jadi santrinya Kang Robit Mahasin. Di sini datang juga nih Kang Robit. Sana saya banyak mendapatkan pelajaran lah dari Kang Robit ini sebagai ketua itu sebagai role model sekali. Nah, setelah itu selama saya mengabdi di KMNU Undip, saya masih punya ambisi untuk mencoba PKN STAN nih. Kenapa kok saya mau nyoba lagi? Karena saya melihat kuotanya lebih banyak yang diterima. Dan itu memang kuota yang terbanyak dari beberapa tahun terakhir. Saya nyoba doang, nggak ada kayak berharap. Kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak ya sudah, nggak apa nggak masalah. Di Undip juga udah senang gitu kan, apalagi ketemu Kang Robit kan. Nah terus habis itu saya nyoba, akhirnya masuk ke STAN. Nah jadi di STAN saya masuk tahun 2023. Di situ ketemu sama Kang Kafit, sama teman-teman yang lain semuanya, sama teman-teman Iman. Nah, di situ saya merasa apa ya, ada keluarga lah. Jadi saya nggak terlalu terpukul sama usia saya sebenarnya. Tapi saya juga punya teman dan juga termasuk banyak juga ya golongan-golongan tua seperti saya di PKN STAN itu. Ada yang udah 2 tahun juga kuliah di UIN apa di mana gitu, masuknya bareng saya gitu ada juga. Jadi gitu Mas Hafid kalau misalkan eh, sejarah saya masuk ke PKN STAN tuh ya nggak termasuk yang sulit sih, tapi seru. Kenapa seru? Saya disuruh main dulu sama Allah ke Unila, disuruh main dulu sama Allah ke Undip, ketemu Kang Robit gitu kan. Enak, asli enak, banyak temen, banyak pengalaman, banyak relasi gitu kan. Karena tadi betul juga kata Kang Fawas, kalau misalkan kuliah itu nggak cuman tentang ya kuliah aja gitu, tapi ya di balik itu semua ternyata banyak keberkahan-keberkahan yang bisa kita ambil gitu. Gitu Mas Kafid. Oke, terima kasih Mas Satrio. Bisa dibilang Mas Satrio nih pejuang banget ya. Berarti tes setan udah 3 kali. Alhamdulillahnya di tes yang ketiga kali lolos. Soalnya di stan kan setahu saya nggak bisa keempat ya Mas. Ketiga mentok ya. Iya, betul. Ketika. Jadi kalau misalnya masalah pinter, kita Kang Kafid sekali masuk. Kalau saya kan 3 kali dulu. Allah, Allah nggak gitu juga nih Mas. Oke, oke. Jadi seperti itu perjuangan Mas Satrio. Udah setahun ngerasain kuliah di Unila, setahun ngerasain kuliah di Undip, dan tahun ini jalan 2 tahun di PKN STAN. Berarti Mas Satria ini udah keliling 3 kampus. Ah, keren banget Mas Satria ini. Justru malah saya kurang kurang pengalaman, minim pengalaman. Mohon bimbingannya ya Mas ya. Oke. Terus kita lanjut sebentar ke Mas Nabil. Bisa diceritain Mas perjuangannya masuk ke STIS, Sekolah Nah, Kedinasan Impian juga nih. Alhamdulillah. Ya Mas, terima kasih banyak.
Nah, kalau masalah perjuangan sostis ya dulunya juga aslinya coba-coba, memang benar coba-coba. Karena tujuan asli saya ya bukan bisnis sih, tapi alhamdulillah dapat bisnis. Coba-coba itu juga dibarengi dengan apa ikut TO-TO gitu, tryout-tryout tentang kedinasan pastinya ya. Karena kalau cuma coba-coba doang tanpa usaha sama seperti kosong. Mungkin itu. Alhamdulillah 1 tahun keterima dan waktu masuk STIS alhamdulillah sudah ada yang langsung kan karena sama-sama itu ya kebanyakan anak STIS itu anak rantauan semua. Jadi semua di STIS itu rata-rata di seluruh provinsi mungkin ada di STIS. Karena juga salah satu di STIS itu ada yang namanya Hima daerah itu sifatnya wajib dan semua dari provinsi-provinsi itu pasti ada teman-temannya. Alhamdulillah juga bertemu dengan keluarga KMNU di sini. Uh, Ya itu salah satu yang saya impikan ya soalnya waktu dulu kan juga mondok waktu di pondok juga waktu kerja udah masuk ke STIS terus sowan sama guru SMA guru pondok juga itu katanya kalau di Jakarta jangan lupa sama pondokannya. Nah kan karena bingung-bingung nyari pondokan-pondokan bagaimana di Jakarta juga agak sedikit nih. Jadi alhamdulillah tiba-tiba ada pemberitahuan kalau setiap Jumat malam Sabtu itu ada rutinan. Nah, itulah salah satunya alhamdulillah bisa ikut rutinan yang mengadakan itu MNU. Itu rutinan waktu itu baca Maulid juga. Nah, itu langsung wah ada rebana, ada sholawatan lagi nih. Alhamdulillah bisa masuk situ lagi. Mungkin itu Mas kalau dari aku ya. Oke, berarti Mas Nabil nih mondok di Demak Mas ya? Oh iya, dulu saya aslinya untuk SMA-nya di Kudus. Alhamdulillah di Oh, Kudus, di Man 2 Kudus, di Mondok juga di sana. oke. Kudus tuh Mas Satrio hafal tuh. Ya udah keliling kemana-mana Satrio tuh. Keliling se-Indonesia itu. Masya Allah Satrio ini. Pasti tahu Satrio tuh. Iya benar nih, pasti kalau udah sampai Semarang itu setidaknya ada tahu Demak, Kudus, dua itu sampai ke timur juga langsung tahu semua. Iya. Kalau boleh tahu Mas Nabil dulu impiannya di mana Mas ya? Pengen kuliahnya. Nah ini Mas, kalau dulu karena mungkin ini salah satunya juga ya impian dari kecil mungkin pengen jadi dokter. Nah Hmm. 2 kali nyoba yang pertama di SNM itu nggak dapat, kemudian di SBM juga nggak dapat. Ya alhamdulillahnya ada stisnya yang diridai juga sama orang tua, nggak apa-apa masuk stis saja gitu. Oke, Alhamdulillah udah dapat ganti yang sangat memuaskan. Ya Dari alhamdulillah. Nabil ya. Kita lanjut ke Mas Anggito. Moga Mas Anggito bisa diceritakan perjuangannya. Oh, ini sebenarnya jadi buka-bukaan ini sebenarnya saya nggak mau ceritain cuman karena Mas Fazila Satrio tadi sudah cerita juga, kayaknya saya juga harus mengakui lah saya dulu sebelum masuk UI juga sempat kuliah juga di kampus lain di Wow. Unpad jurusan Teknik Geologi jadi insinyur lah dulu karena dulu kan sekolah di Bandung SMA 8 tuh kan sekolah bagus lah maksudnya setelah SMA 3 Bandung jadi dari sana tuh emang jalurnya kalau nggak ke ITB ke Unpad biasanya ITB-nya 50 ke Unpadnya 150 gitu per sekolah per angkatan ke Unpad atau ITB jadi ya udah masuk dulu setahun ternyata dulu kan masih COVID ya angkatan 21 ya nah terus ya sudah dulu kan sampai pas COVID tuh kan minyak dunia sampai nol kayak pas kuliah tuh wah ini lulus gimana bukan sampai nol ya minus malah Bu Sri Mulyani itu dulu bilang saya baru seumur umur nih ngeliat harga minyak dunia ini sampai minus. Artinya kan kalau misalnya beli minyak tuh justru dibayar kita. Hmm. Kan sampai selucu itu kan. Akhirnya nyoba lagi. Dulu mikir apa ya yang ini. Itu tuh sambil nyoba-nyoba juga stan, stis. Tapi sampai SKD pun nggak lolos ya. Yang 3 kali formasi. Terus ya udah nyoba-nyoba. Ketemulah dulu tuh pilihannya di ilmu komputer sama ilmu ekonomi. Ilmu komputer ya karena lagi ini kan ya tech bro itu kan gajinya gede ya startup. Cuman ya keterimanya di ilmu ekonomi terus ya udah itu juga pas saya kuliah tuh 1 Juni ingat saya TBK-nya tanggal merah tuh nggak ini juga nggak banyak prepare kayak
Seingat saya geografi saya isi UTBK tuh saya isi C semua 1 sampai 20. Jadi ya udahlah rezekinya mungkin kalau udah di UI ya sudahlah ya dinikmati aja. Ternyata di UI juga di FEB khususnya banyak juga sih yang sempat kuliah di mana dulu terus pindah ke UI. Malah ada yang udah keterima UI, keterima STAN kan pengumumannya 2022 itu setelahnya ya, setelah masuk kuliah. Tuh ada juga beberapa yang cabut tuh ke STAN di Fakultas Ekonomi. Oh, Paling gitu aja sih, Mas. oke, Mas Anggito. Berarti emang aneh-aneh semua nih. Jalannya nggak ada yang tahu, Mas. Iya, 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 bener-bener jalannya nggak bisa ditebak ya. Kebetulan saya dulu juga sempat kuliah 1 hari sih, 1 hari. Di kampus impian saya agak aneh kan ya. Saya dulu alumni eh, MAN 4 Denanyar Jombang, jadi di Pondok Muhammad Ma'arif. Saya emang dari dulu pengen kuliah di UIN, UIN Jogja. Alhamdulillah bisa terwujud, bisa keterima. Tapi cuman sehari habis itu pengumuman STAN keterima. Ya, ya udah. Jadi STAN itu kampus impian orang tua sih. Saya sebenarnya pengen di UIN aja gitu. Oke, Itu udah emang sempet bayar ini, Mas, UKT. udah. Hmm. Alhamdulillah di UIN murah Mas. Alhamdulillah. Justru malah UTBK saya nggak keterima. Itu Oke, jadi SPAN saya ya, ya Kang ya. SPAN PTKIN itu ya. UM. Oh, UM. Mm-mm. Berapa dulu SPAN, bayar? SPAN nggak keterima, UTBK nggak keterima, UM Ngambil yang keterima. UKT berapa Kang dulu? Alhamdulillah, di jurusan saya ya, jurusan eh, tafsir itu termasuk UKT paling murah di sana gitu. Alhamdulillah malah saya bisa lolos ke golongan 1 yang paling rendah. Itu 400.000. Masya Nah, Allah, berkah, berkah, berkah. jadi nggak sayang kan, cuma bayar 400.000 doang. Terus ditinggal. Privat sehari Kang ya. Alhamdulillah lah, sudah sempat menginjakkan kaki di kampus impian saya sendiri gitu. Oke, tadi terkait perjalanan singkat perjuangan Mas-Mas Kemenlu ini, eh, kebetulan Mas Fawas lagi di jalan ya. Nanti kita tunggu kabarnya buat nyeritain tentang IPB ya. Oke, sekarang kembali ke Mas Satrio dulu nih. Tentang perbedaan dunia SMA dan dunia kampus. Nah, itu pasti banyak nih dari adik-adik SMA itu penasaran. Dulu waktu SMA gini gini gini, di kampus kok gini gini gini. Mungkin mulai dari perubahan. Dulu mas-mas ini SMA-nya sifatnya kayak gimana nih? Apakah main-main aja atau belajar serius? Terus di kampus transisinya kayak gimana? Terus dari tingkat kesulitan juga mungkin bisa diceritain. Intinya perbedaan-perbedaan apa yang ada di SMA dan di perkuliahan gitu, Mas. Dimulai dari Mas Satrio dulu deh. Mungkin Mas Satrio kan udah 3 kali pindah kampus ya. Nah, itu mungkin banyak banget nih. Dari Mas Satrio mungkin banyak banget. Monggo, Mas. Jadi intinya pertanyaannya itu apa perbedaan antara apa yang dirasakan di SMA sama di Hmm. kuliah gitu kan ya. Iya, benar. Jadi SMA saya kan di Lampung ya, di kota Bandar Lampung. Jadi untuk disclaimer dulu, Bandar Lampung itu heterogen masyarakatnya. Apalagi khususnya di kota saya itu banyak masyarakat udah kayak mirip Jakarta sih. Ada Hmm. Jawanya, ada Lampungnya, ada Palembangnya, ada Sundanya. Jadi bahasa sehari-hari itu nggak pakai bahasa daerah. Jadi bahasanya bahasa yang biasa aja, bahasa Indonesia. Jadi satu-satunya provinsi yang ada di Sumatera yang tidak menggunakan bahasa daerah itu anak mudanya itu di Bandar Lampung, di Lampung. Nah, jadi untuk perbedaan secara kultural sama di sini, sama di Jakarta itu tidak terlalu sulit, bahkan mudah karena di sini Jawir semua. Di sini hampir
70 sampai 80% orang yang ada di stan tuh Jawa semua. Jadi ya tidak terlalu sulit bagi saya untuk beradaptasi karena saya juga sukunya Jawa dan juga di SMA saya juga udah terbiasa pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk kultural di sini sangat aman ya teman-teman di PKN STAN sama di SMA saya. Cuman perbedaannya adalah cara saya belajar sih. Cara saya belajar itu di SMA sama di sini. Jadi kalau di SMA itu saya eh, termasuk orang yang nggak bisa diam kalau belajar. Jadi saya tuh kalau lagi kelas dulu tuh di SMA itu, saya tuh nggak bisa duduk di kursi itu saya nggak bisa gitu. Saya kayak jalan nanti ke tempat temen ngeliat ngobrol, walaupun guru lagi jelasin gitu. Kadang juga kena kena tegur karena saya apa ya kayak lebih cepet nangkep ketika kayak gitu loh. Dibanding saya duduk apa namanya dengerin gitu kan. Terus saya kayak lebih seneng ngobrol gitu sama temen dan kebawa sampai ke sini juga gitu loh. Nah, terus kalau misalkan dulu itu saya kalau belajar, kalau mau ujian atau kalau dulu kan PH ya, penilaian harian atau UH, ulangan harian, itu kalau misalkan belajar tuh Hamin satu baru bisa apa bukan baru bisa ya, baru mau gitu, baru mau dan juga alhamdulillah dengan Hamin satu itu atau SKS itu bisa untuk ngerjain UH gitu loh. Cuman kalau di sini di PKN STAN sepertinya kurang maksimal untuk seperti itu. Jadi kita memang harus maksimalin kuliah di kelas untuk memperhatikan dosen. Jadi kebiasaan saya yang kular kilir di kelas itu gak bisa lagi saya lakuin karena sudah dewasa juga ya malu juga kalau misalnya keluar kilir juga. Terus juga harus memang benar-benar memperhatikan di di kelas biar nanti kalau misalkan belajar gak perlu ngulang-ngulang banget gitu. Kita hanya mengingat-ingat aja dan juga latihan-latihan aja gitu. Cuman tapi memang beberapa ada matkul yang memang butuh perjuangan lebih ya untuk kita mempelajari karena mungkin eh, saya termasuk banyak nih matkul. Jadi di STAN itu ada 3 prodi. Nah, kalau di prodi saya itu saya saat ini ada 10 matkul. Jadi memang ada beberapa matkul yang memang harus belajar mandiri gitu loh karena di kelas terlalu banyak materi, jadi harus membahas sendiri. Jadi kalau untuk perbedaannya kayak tadi itu terletak di cara belajar. Kalau cara belajar dulu saya bisa nyantai-nyantai, bisa hamin satu sistem kebut semalam. Yang misalkan di sekarang saya lebih memilih untuk nyicil. Tapi apakah bisa SKS di sini? Sebenarnya bisa, tergantung orang ya, tergantung orang. Tapi kalau misalkan saya lebih memilih untuk menyicil karena kalau misalkan SKS takutnya terlalu apa? Terlalu kelagepan lah gitu. Nah, itu kalau misalkan untuk perbedaannya. Terus kalau misalkan pertemanan tadi kalau di PKN STAN itu sama mirip dengan Polstat STIS. Jadi semua daerah itu pasti ada semua dari semua provinsi, bahkan luar negeri. Di PKN STAN ada dari Timor Leste. Yang tahun kami itu tahun 23 itu masuk sekitar 15 orang. Kalau yang sekarang itu ada sekitar 50-an orang yang tahun 24. Jadi kalau di STAN semua provinsi ada dan juga ada dari Timor Leste, tapi tetap mayoritas orang Jawa. Jadi teman-teman yang mungkin berasal dari Jawa tidak perlu khawatir, apalagi ada Iman PKN STAN siap menerima teman-teman semua yang mau masuk STAN, gitu kan. Nah, jadi untuk perbedaan itu sih Mas paling di cara belajar aja. Untuk yang lainnya menurut saya aman-aman aja, biasa-biasa saja gitu loh. Gitu apalagi teman-teman yang mungkin dari pondok itu sangat mudah sekali karena eh, sudah terbiasa hidup bersama, hidup berdampingan. Jadi kami kan kalau setahun itu kan diwajibkan untuk asrama. Nah, bagi saya ini kan saya nggak pernah boarding ya, nggak pernah mondok juga. Jadi saya lebih harus effort nih untuk beradaptasi di asrama. Karena ya saya belum pernah mondok, belum pernah hidup berdampingan gitu lah.
hidupnya eksklusif gitu di rumah, pulang sekolah pulang gitu, terbiasa hidup eksklusif. Jadi pas masuk ke asrama lebih butuh effort yang lebih untuk beradaptasi. Gitu sih Mas Hafid. Oke, alhamdulillah. Udah dijelasin banyak nih sama Mas Satria. Yang pertama mulai dari segi lingkungan. Mas Satria merasa lingkungannya tidak jauh berbeda, Mas ya. Tidak jauh berbeda, mungkin ada beberapa perbedaan. Kemudian terkait eh, cara mengajar ya, memang kalau di SMA itu masih cenderung ke senternya itu guru. Jadi guru yang jelasin, murid dengerin, diem, guru yang memantik, siswanya tinggal ngikutin gurunya. Nah, kalau di perkuliahan ini lebih condong ke Student Learning Center ya, SLC ya. Jadi core-nya itu ada di mahasiswa gitu. Ya namanya aja udah ganti kan. Kalau SMA masih siswa, kalau kuliah udah maha nih. Udah wow, mahasiswa. Jadi memang harus lebih bisa mandiri. Nah, itu mungkin yang harus adik-adik dari SMA siapkan ya. Siapkan untuk belajar menjadikan diri kita itu subjek gitu, bukan hanya mendengar objek segala macam. Nah, kemudian Mas Satria juga mengakui bahwa perlu adanya perubahan sistem belajar ya, yang dulunya Mas Satria itu SKS. SKS itu sistem kebut semalam. Itu. Jadi Hamin satu ujian baru belajar, Hamin apa baru belajar. Jadi selama selama di kelas ya santai-santai aja gitu. Baru ngebutnya pas ujian. Nah, itu di stan nggak bisa gitu kata Mas Satrio. Mungkin bisa bagi sebagian orang. Nah, itu berarti pentingnya kita buat mengenali diri sendiri gitu. Sistem apa yang cocok buat kita. Terus kita lebih mudah pahamnya itu kayak gimana. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Mas Satrio. Kemudian bisa dilanjut ke Mas Nabil. Bisa diceritain perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan antara dunia SMA dan dunia perkuliahan. Monggo, Mas. Ya Mas Hafid, terima kasih. Kalau memang perbedaan seperti yang dikatakan Mas Satrio tadi, terutama di segi belajar, karena memang di SMA kan lebih ke persiapan untuk apa ya, ulangan kalau enggak untuk ujian aja gitu. Tapi di waktu kuliah itu memang harus benar-benar diperhatikan waktu dosennya menjelaskan. Karena kalau kita mempelajari sendiri atau membaca buku sendiri pun kadang kita bingung gitu. Bingung untuk memahaminya sendiri. Kalau udah dijelasin dosen kan udah tahu, oh ini intinya seperti ini. Jadi waktu kita membaca kembali itu akan tertangkap dengan cepat gitu. Terus kemudian juga uh, karena yang tadi SLC, Student Learning Center, jadi memang kita sebagai subjek utama yang harus mempelajari pelajaran itu sendiri. Memang contoh-contoh utamanya misal seperti latihan soal. Kalau memang sudah apa dijelaskan sama dosen, kemudian kita tidak mengerjakan latihan satupun latihan soal, kita nggak akan paham nanti yang dijelaskan dosen itu fungsinya buat apa. Jadi harus tetap ada latihan-latihan soal yang kita kerjakan, baik itu dapat dari dosen maupun kita dapat sendiri. Itu yang pertama di perbedaan di belajar. Kemudian untuk lingkungan, alhamdulillah lingkungan seperti yang dikatakan Mas Satrio tadi, untuk kedinasan-kedinasan itu memang rata-rata lingkungannya itu uh, ya heterogen, seluruh provinsi Indonesia ada, tapi tetap Jawa yang paling banyak. Soalnya juga kan juga dari tes itu, alhamdulillah Jawa tetap yang terbanyak. Tapi yang lain jangan khawatir, maksudnya dari provinsi-provinsi lain pun ada temannya. Itu nggak sedikit juga, banyak juga. Kalau bisnis memang untuk semakin majunya tahun itu perbandingan antara Jawa dan non Jawa itu malah hampir sama. Jadi memang merata untuk tambahnya tahun ini, tahun 2024 ini juga ada, malah karena dibatasi ya, yang kan kuotanya berkurang dari 2023 itu ada 500 mahasiswa, di 2024 jadi 350. Nah itu yang uh, juga karena kuotanya berkurang, jadi yang bukan yang dari Jawa berkurang, tapi memang semua mahasiswa berkurang, tapi
proporsi yang dari Jawa juga berkurang karena yang diinginkan dari kedinasan-kedinasan itu bukan orang Jawa tapi seluruh Indonesia. Jadi harus rata gitu. Yang begitu untuk lingkungannya alhamdulillah mendukung, tapi tetap harus ada apa adaptasinya mungkin untuk semua teman-teman mungkin yang dari SMA dekat sama cuma biasanya dekat sama satu orang teman atau biasanya dipanggil sahabat, tapi di sini kan waktu masuk di sini pasti nyari-nyari teman lagi nih. Nah, itu yang perlu diubah mungkin. Yang dari saya kan juga gitu. Yang pertama cuma dekat dari teman-teman gitu-gitu aja. Tapi waktu kuliah nggak bisa gitu. Makanya nggak bisa cuma dekat dari satu teman-teman aja gitu. Jadi harus memang diperbanyak cara untuk bertemannya agar mendapatkan banyak teman ya. Salah yaitu menyangkutnya nanti di relasi sama juga informasi-informasi yang didapatkan itu semakin banyak dari kita mempunyai banyak teman. Ini tuh. Untuk lingkungan cocok, alhamdulillah. Nah, terus ini kalau saya kebalikan dari Mas Satrio. Kalau Mas Satrio memang yang awalnya nggak mondok ya. Kalau saya kan awalnya mondok. Jadi waktu di sini pertama itu ngekos. Di kos itu bingung sekali, maksudnya sendirian gitu. Ya kan memang di sini kos semua nggak ada yang namanya asrama. Jadi ngekos sendiri pertama-pertama mau nyari teman tapi ternyata teman sekos itu luar Jawa jadi agak masih sungkan-sungkan untuk berkenalan. Jadi sendirian kemana-mana sendirian bingung-bingung gitu. Jadi akhirnya mencari ternyata ada yang buka kontrakan. Alhamdulillah dari kontrakan itu masuklah dan bisa hidup bersama-sama. Ya intinya itu tadi bisa menyesuaikan uh, kemampuan kita sendiri bagaimana. Itu cara adaptasi juga. Mungkin itu Mas Hafid. Oke, berarti eh sebenarnya kan saya sama juga ya. Saya dari pondok terus ke asrama, asrama PK Instan masih aman. Terus habis itu keluar dari asrama bingung. Untungnya ada pondok iman gitu. Jadi di iman itu ada eh, buka pondok gitu. Sistemnya sama, kita nggak punya tempat tinggal tetap. Kita sistemnya ngontrak kayak gitu. Mungkin di STIS nanti bisa lah Mas ya, dibuat kayak gitu. Iya Mas Hafid. Di STIS juga ada namanya sekarang Mabes Kemenu ya, Ya, Markas Besar itu ya berupa kontrakan gitu. Ya walaupun alhamdulillah selama ini belum pernah pindah masih di situ terus. Alhamdulillah orang yang punya itu baik banget. Jadi masih bisa di situ terus. oke, Alhamdulillah. Jadi teman-teman SMA itu nggak perlu khawatir ya terkait lingkungan di kampus itu sebenarnya ya, kalau dari segi tempat ya itu lengkap. Yang mau ngekos bisa, ngontrak bisa, mondok bisa, asrama bisa. Soalnya memang dunia kampus itu kan terkenal dengan fase pencarian jati diri gitu. Jadi Mas Nabil tadi udah nemuin beberapa hal kayak misal dulu di SMA temannya itu aja, sekarang di kampus nggak bisa harus perbanyak relasi dan sebagainya. Nah itu salah satu esensi yang didapat Mas Nabil di kampus kampus TIS itu. Di kampus-kampus lain pun sama. Jadi teman-teman nanti bakal menemukan sesuatu yang lebih baik gitu. Wah, aku dulu SMA gini. Oh, sekarang nggak bisa gitu. Harus upgrade. Nah, itu nanti teman-teman adik-adik di SMA bakal nemuin kayak gitu di dunia kampus gitu. Terima kasih Mas Nabil. Mas Nabil tadi eh, sama ya kayak Mas Satria ya terkait sistem pembelajaran, cara belajar. Jadi di kampus, apalagi kalau kuliahnya serius ya. Kan sebenarnya tergantung niat juga ya. Kalau serius kuliah ya belajar sungguh-sungguh. Kalau enggak ya santai-santai juga bisa. Nah, Ya. memang kalau mau serius mencari ilmu itu harus bener-bener rajin. Nggak bisa kayak dulu di SMA santai-santai SKS gitu nggak bisa. Harus setiap hari harus ada ilmu yang didapat gitu. Oke, terima kasih Mas Nabil ya. Kita lanjut ke Mas Anggito. Monggo Mas.
Oke, thank you Mas Hafid nih, inspiratif banget nih Mas Nabil Mas Satrio nih. Masya Dulu Allah. kalau saya pas SMA tuh rebel-rebel dulu lah. Sekolah tuh dulu SMA ya masih main lah kelas 10 kelas 11. Kebetulan sekolah di Buah Batu tuh di Bandung. Jadi Mas kalau misalnya baca novelnya Dilan, P.D. Baik, itu Ya. sekolah di Buah Batu tuh sekolah saya beneran. Jadi Oh. mungkin zamannya ya mungkin udah bisa dibilang mirip lah kelakuannya kayak Dilan lah, yang main-main. Terus sempet juga ini kayak ujian fisika tuh dapat nol saya pas ujian. Padahal sebelumnya di ijazah saya 100. Di ijazah loh 100 tapi masuk ke SMA. Mungkin ya karena persaingannya juga ya di SMA favorit kayak terus ya udah sampai sekarang nilai ujiannya saya figura di rumah nilainya nol. Terus ya udahlah akhirnya ya ikut bimbingan belajar dari situ tobat akhirnya masuk teknik dulu kan baru setelah itu masuk UI. Nah masuk kuliah nih menurut saya beda juga sih waktu di Unpad tuh di teknik tuh kayak lebih ini lebih apa ya lebih disiplin gitu ya karena anak teknik tuh ospeknya agak keras juga kan butuh kayak push up gitu-gitu tuh dulu masih ini dan lebih solid lah terus pindah ke UI. Di UI ini sebenarnya kayaknya lebih santai ya tapi mungkin karena inputnya tuh lebih beragam juga kalau tadi Mas Satrio cerita kan beragam lah di Indonesia banyak yang di sana ya ada yang di Timor Leste dari Timor Leste juga banyak ada gitu di UI mungkin kayak gitu juga multikultur di sini cuman yang mayoritas tetap anak Jabodetabek ya jadi kayak anak daerah tuh di sini kayak culture shock gitu mas jadi orang-orang nih Jaksel lah ngomong udah campur-campur Inggris gitu kan sini mah merasa inferior ya, kayak gitu kan jadi waktu di UI sebenarnya karena menurut menurut saya juga ekonomi dibanding teknik sedikit lebih mudah ya kalau dari pelajaran. Jadi kalau selama di Fakultas Ekonomi saya belajar juga menjelang ujian seminggu 2 minggu teman-teman juga segitu aja dan IPK juga pada di atas 3,5 rata-ratanya. Cuman ya itu mungkin dari pergaulan ya yang agak perlu diadaptasi di sini karena ya kaum muda urban gitu ya kayak di sini kayak selain kuliah ada banyak kegiatan organisasi kepanitiaan terus malam-malam juga banyak godaan kan orang-orang party dugem tuh dunia gemerlap. Kalau saya juga kan itu juga sebenarnya ya, teman-teman pasti ada juga dan itu mungkin banyak lah cuman kayak mungkin karena dari kecil mungkin nggak terbiasa jadi ya kurang cocok aja dan itu kan semua pilihan ya jatuhnya terus ya mungkin kalau tersoknya ini aja banyak anak tokoh besar lah yang kuliah jadi teman gitu kayak oh ini anaknya dulu mantan wapres terus mungkin anaknya menteri juga ada banyak juga kaum kaum Nahdien yang menteri-menteri juga anaknya kuliah di UI gitu ya jadi itu culture shock lah kalau misalnya dari keluarga yang biasa aja atau mungkin kelas menengah gitu ya yang baru mencoba merintis dengan pendidikan pengen menaikkan derajat keluarga atau menaikkan taraf ekonomi mungkin di situ challenge-nya lebih kepada gimana cara kita membawa diri di lingkungan yang mungkin ya dari sananya ya udah elit ya kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan rumah besar neoliberal lah kalau misalnya terkenalnya gitu ya ya mungkin nilai-nilainya lebih bebas aja jadi orang-orang juga kayak lebih beragam dari latar belakang dan mungkin gaya hidup itu aja sih mas kayak kalau bisa saya cerita. Oke, terima kasih Mas Anggito. Nah, ini eh, menarik ini yang dibahas Mas Anggito. Jadi memang di dunia kampus ya, seperti yang saya bilang tadi itu lengkap, semuanya ada. Mau kita mau rajin bisa, mau nakal bisa, bahkan kenakalan waktu di kuliah itu lebih memungkinkan bisa lebih parah daripada waktu di SMA. Soalnya lingkupnya kan udah bebas banget nih. Nah, itu mungkin jadi PR teman-teman adik-adik SMA ya. Itu mungkin kesulitannya nanti di tingkat pertama ya Mas ya. Nah, tingkat pertama itu biasanya kaget tuh. Ya gimana Mas? Iya, Mau Mas. ngomong? Mungkin itu sih. Cuman di UI juga ini nambahin dikit juga tersedia asrama. Jadi kalau anak-anak daerah tuh biasanya di luar Jabodetabek masuk dulu asrama 2 tahun. Baru setelah itu ngekos lah sekitar kampus. Dan mungkin ya kalau dari pergaulan kayak kalau teman kita kan temenan sama siapa aja ya. Cuman kalau circle akhirnya teman dekat tuh ya mungkin orang-orang yang punya background mirip, terus cara pandang pola pikir mirip, terus ya dari
gaya ya mungkin punya kemiripan lah kalau circle ya. Kalau temenan ya kita oke terbuka sama aja, terbuka sama siapa aja. Cuman kalau jadi circle tuh mungkin yang nanti pada akhirnya yang alim ya temenan sama yang alim, terus yang suka party ya temennya sama yang suka party lagi. Kayak gitu aja sih Mas. Oke, benar banget yang disampaikan Mas Anggito nih. Jadi dari kenalan-kenalan kita, teman-teman yang ya cuman sekedar tahu itu nanti bakal mengelompok masing-masing gitu Mas ya. Jadi sesuai apa yang cocok. Nah, itu nanti bakal jadi sahabat gitu. Oke, menarik banget yang disampaikan Mas Anggito terkait lingkungannya. Memang ya bisa dibilang dunia kampus itu lebih keras. Soalnya ada yang bilang kan ya, kampus itu ibarat kita bakal gimana ya, simulasi hidup masyarakat lah gitu. Jadi kampus itu simulasi kehidupan di masyarakat nantinya gitu. Jadi nanti kehidupan di masyarakat itu kurang tercemin kalau teman-teman cuman lihat di SMA itu kurang tercemin. Nah, cuman kalau udah terjun di dunia kampus, nah itu bakal tercemin tuh. Oh, nanti masyarakat gini ya, masyarakat gini. Nah, itu bakal ada di SMA temuin lah. Oke, kemudian alhamdulillah Mas Fawas udah hadir di sini menemani kita. Monggo Mas Fawas bisa diceritakan mulai dari perjuangan Mas Fawas dulu, transisi dari SMA ke kuliah tadi kan udah sempat disinggung ya terkait masa-masa sulit, masa-masa COVID. Mungkin teman-teman ngerasain juga. Alhamdulillah ya ini gimana ya? Dulu saya nggak ngerasain COVID ya. Jadi saya nggak ngerasain sekolah online. Malah nggak sekolah sih. Jadi dulu saya tuh di pondok tetap masuk. Sekolahnya nggak. Gitu. Jadi mondok doang gitu. Jadi nggak ngerasain di rumah lama itu belum pernah ngerasain sih. Oke. Nah, saya jadi penasaran juga nih gimana Mas Wawas ceritanya. Oke, baik. Eh, Kalau eh, mungkin dari teman-teman SMA ada yang tahu eh, jalur untuk masuk kan ada SNPTN. Mungkin itu bahasanya. Yang sekarang apa nggak? Saya nggak tahu. Yang dulu itu SNPTN yang jalur rapot sama yang UTBK. Intinya ada dua itu. Nah, saya kebetulan nggak masuk dua-duanya. Maksudnya nggak masuk yang pakai jalur rapot, nggak masuk kualifikasi. Yang kedua, yang UTBK, yang ujian nggak ikut. Memang sengaja nggak ikut. Jadi saya masuk IPB pakai jalur prestasi. Ada namanya jalur ketua OSIS. Jadi saya daftar pakai itu dan di kampus yang saya tahu itu ada dua univ yang bisa mendaftar jadi lewat jalur ketua OSIS, ada IPB sama Unhas. Ya, sepertinya itu ada dua itu. Jadi ya karena pakai KPAS itu kunci kunci itu, jadi ya sudah saya nggak ikut UTBK, saya langsung daftar di situ, pengisian formulir bla bla bla, selesai dan alhamdulillah keterima. Jadi ya begitulah untuk paling yang kaget kalau di SM antara MAN kan saya dulu eh, dari MAN ke kampus IPB. Yang saya kaget itu yang pertama pasti bahasa karena selama eh, sampai saat ini kalau ngobrol sama teman-teman apalagi yang dari kota yang kayak dari Jakarta, yang dari kota-kota besar lah, itu saya mundur. Maksudnya apa ya? Nggak kuat saya nggak kuat buat ngobrol secara apa ya? Secara asik kayak gitu. Karena saya nggak bisa pakai bahasa yang sehari-hari mereka kayak lo gue itu saya sama sekali nggak pernah pakai. Jadi ya terkesan kaku lah. Tapi cuma ada beberapa yang akhir-akhirnya ya, setelah lumayan lama jadi memahami memahami saya. Jadi akhirnya mereka biasa aja ketika saya ngomong saya gitu. Ya secara conversation ya saya gitu. Saya kamu. Mungkin agak awkward karena ya dari teman-teman mesti
apalagi yang di Jabodetabek pasti jarang ya menemukan ada orang ngomong saya. Mungkin kalau orang yang pacaran ya, aku kamu ya, biasanya ada itu. Cuma ini sesama laki-laki, saya, kamu, ya paling itu sih yang paling kerasa kentaranya itu culture shocknya bahasa, terus terkait itu juga saya tadi dengar sistem SKS juga nggak bisa di kuliah itu nggak bisa SKS, tapi saya tetap SKS karena entah kenapa ya rasanya lebih lebih enak gitu SKS kalau SKS karena di PP juga ya masih masih oke lah untuk kalau ada ujian dan sebagainya ada soal-soal tahun lalu bisa dipelajari karena tipikalnya itu sama. Jadi jadi buat teman-teman yang nanti yang kuliah baru masuk kuliah atau yang mau akan kuliah itu mungkin dari tips dari saya kalau ada ujian dan sebagainya itu mungkin cari-cari soal yang tahun lalu. Soal yang tahun lalu dipelajari bukan dipelajari jawabannya tapi tipenya seperti apa. Dan nanti itu bisa dijadikan bahan buat belajar. Jadi biar ujiannya nggak semua PDF dibaca. Karena di sini juga ada budaya menyatukan semua PDF dari materi pertemuan pertama sampai ke 14. Jadi biasanya SKS teman-teman saya itu buka PDF hmm, berapa ratus halaman gitu dibaca saat 14 pertemuan atau 8 pertemuan kalau UTS begitu. Jadi ya akhirnya terus akhir-akhir buat ujian nyari soal tahun lalu, nyari titik samanya di mana, eh, apa nih, polanya seperti apa. Jadi belajarnya nggak terlalu banyak, jadi cuma itu aja. Mungkin karena dosen-dosennya juga sibuk juga buat bikin soal baru, jadi akhirnya ngolah eh, soal-soal lama. Ya gitu sih Mas. Kalau soal selama transisi antara SMA sama kuliah ya gitu sih Mas. Rata-rata itu. Oke, terima kasih Mas Fawas. Banyak sekali yang dapat diambil dari Mas Fawas ya, mulai dari masuk kuliah jalur aktivis. Nah, ini ada juga ternyata. Ya, Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Mas Fawas nih dari SMA, dari MAN ya, dulu MAN. eh, jadi ketua OSIS yang akhirnya bisa membawa Mas Fawas masuk di kampus IPB. Terus ya. tadi, nah ini juga poin yang harus diperhatiin sih kalau kuliah di Jabodetabek terkait bahasa ya. Sebenarnya gue itu sebagai orang Jawa ya nggak bisa ngomong lu gue itu susah banget. Itu Jelas. kalau bisa teman-teman biasain lah kalau bisa. Cuman lidah saya udah terlanjur udah terlanjur Jawa banget. Jadi kalau ngomong ya aku, kamu kayak gitu. Nggak bisa lu Betul, Mas. gue. Aduh, aduh. Gue nya ada hanya di Ada setelah hanya setelah benar. G setelah G ada hanya ya. Gue ya. Tapi Mas, disclaimer Ah, nih Mas, untuk di stan Ya. itu malah jarang yang pakai gue lo. Jadi di sini Oh. bangsa itu dua, di sini itu bangsa terbesar itu kalau nggak Jawa Medan. Jadi kami kalau ngomong bahasa Indonesia itu agak ke Medan-Medanan dibanding dengan ke Oh ya. Jakarta-Jakartaan. Jadi pilihannya dua, Jawa kalau nggak Indonesia Medan. Bener, bener. Baru nah tahu saya juga. itu harus disesuaiin lah sama kampusnya di mana ya kalau di Jabodetabek ya. Kalau di STAN emang ini ya, banyakan dari luar daerah sih memang. Jadi kita nggak bisa ngomong lu gue itu banyak temennya nih. Kayaknya Mas Satria juga nggak bisa ngomong lu gue, lu gue itu. Nah itu sebenarnya hal sepele yang agak mengganggu juga ya. Kayak ngobrol jadi nggak bisa bebas gitu. Nah itu sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Soalnya lama-kelamaan nanti bakal bisa beradaptasi juga ya. Entah itu mereka yang adaptasi ke kita atau kita yang adaptasi ke mereka gitu. Oke, terus terkait sistem belajar tadi Mas Fas juga bilang bahwa SKS sebenarnya nggak bisa ya. Cuman Mas Fas tetap lakuin.
Saya juga gitu sih. Saya juga tahu sebenarnya kalau SKS itu nggak efektif ya. Kalau buat nyari nilai sebenarnya bisa. Kalau cuman buat nyari nilai, menurut saya. Cuman saya rasain tuh selang berapa bulan loh, kok lupa kemarin semester kemarin ngajarin apa ya? Nah itu udah lupa tuh. Meskipun nilainya oke, cuman memorinya tuh memori jangka pendek. Nah, itu kelemahan dari SKS. Nah, itu nanti teman-teman sesuaikan sendiri dengan tipe teman-teman masing-masing nih. Jadi, kalau bisa ya, saran kami itu di tingkat satu, teman-teman udah mulai menerka nih. Oh, saya enaknya gimana ya? Terkait lingkungan, aku milih lingkungan yang kayak gini. Terus terkait sistem belajar yang kayak gini. Nah, itu harus teman-teman pikirin sejak dari tingkat pertama. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mas Robit, kalau mau nambahin langsung ini aja Mas ya, bilang Mas ya. Oke, karena waktu udah setengah 11 ya, kita agak cepetin ya. Jadi dari banyak pertanyaan yang udah kita list, kita bakal rangkum jadi satu pertanyaan aja ya. Ini terserah teman-teman jawabnya gimana ya. Jadi selama jadi mahasiswa, pasti banyak tantangan tuh, baik secara sosial, akademik, maupun spiritual. Nah, gimana sih pengalaman teman-teman dalam membangun pertemanan yang sehat? Terus gimana caranya menyeimbangkan antara kuliah, kegiatan teman-teman. Nah, nanti mungkin bisa diceritain kegiatan teman-teman di luar kuliah itu apa aja, kayak organisasi maupun kegiatan lainnya, lomba dan sebagainya. Nah, sekaligus tetap menjaga ibadah kita gitu. Terus zaman sekarang kan isunya yang lagi marak itu kesehatan mental. Nah, jadi teman-teman KMNU nih, monggo nanti bisa diceritain bagaimana cara menyeimbangkan itu semua antara kuliah, organisasi, terus semangat ibadah, kesehatan mental, pertemanan yang sehat. Nah, intinya gimana dari banyaknya faktor-faktor tadi itu bisa teman-teman hadapi, itu gimana cara balance-nya gitu, biar balance gimana. Monggo dimulai dari Mas Satrio dulu deh. Monggo Mas. Jadi ceritain dulu apa yang di luar selain kuliah gitu ya Mas tadi ya. Apa gimana? Iya, jadi dari banyaknya hal yang ada di kampus itu gimana teman-teman menyeimbangkan gitu. Jadi di PKN STAN itu teman-teman itu dari lembaga sendiri itu sangat ada apa ya sedikit tekanan untuk kita harus aktif. Jadi di PKN STAN itu ada sistem namanya sistem kredit mahasiswa. Nah, itu dia fungsinya untuk memberikan poin kepada mahasiswa yang aktif, mulai aktif dari lomba atau kepanitiaan atau organisasi atau hal lainnya yang nanti bisa ditukarkan dengan poin yang menjadi poin penambahan untuk nilai karakter. Jadi mungkin eh, perbedaan yang sangat kentara antara PTK dan PTN, kalau di PTK atau kedinasan itu dia itu tidak hanya akademik pendidikannya, tapi juga ada pendidikan karakter. Bukan berarti di PTN itu tidak ada pendidikan karakter, tapi di sini seperti dinilai juga. Jadi seperti disamakan. Bahkan isunya itu 60-40, 60% karakter, 60% akademik, 40% karakter isunya. Cuman saat ini saya nggak tahu tuh dari mana, dari BKN-nya berapa. Tapi intinya di PTK itu ada yang namanya penilaian karakter. Nah, salah satu penilaiannya itu adalah sistem keaktifan kita. Jadi dengan keaktifan itu nanti dilihat eh, siapa yang aktif. Nah, nanti biasanya setiap bulannya itu seperti ada kayak apa mahasiswa berprestasi gitu, yang nanti jadi apa namanya role model lah untuk teman-teman yang lainnya untuk memberikan semangat atau motivasi untuk semakin aktif gitu. Nah, itu mahasiswa berprestasi itu dia didapat dari ya dari SKM, dari SIKU, pokoknya intinya dari nilai-nilai karakter yang diakumulasikan dengan nilai akademik.
Nah, jadi kalau misalkan untuk lingkungan sendiri di PKN STAN itu sangat memberikan dorongan, fasilitas untuk kita aktif secara akademik ataupun non akademik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau, oh nanti ada ini nggak ya? Kan saya dulu eskul nih di pondok atau di SMA, di nanti di stan ada nggak ya? Oh banyak, beragam sekali di sini, sangat-sangat beragam. Semuanya ada, nggak ada yang nggak ada setahu saya gitu. Bahkan kayak bahasa Korea, bahasa Arab juga ada teman-teman. Nah, ini pengajarnya ini Mas Kafit. Jadi semuanya itu ada. Jadi sangat-sangat mendukung lingkungannya untuk kita aktif gitu. Nah, jadi kita dituntut untuk balance antara akademik dan juga non-akademik gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi, saya itu aktif ya yang pertama pastinya di IMAN, terus yang kedua saya juga ikut belajar gamelan, terus juga saya ikut belajar tenis, terus apa lagi ya? Saya juga alugoh atau baca bahasa Arab. Jadi memang banyak. Jadi semuanya itu kita difasilitasi dan tidak ada maksimal yang bisa kita ikut. Jadi terserah mau sebanyak apa kita ikut silakan gitu loh. Tapi rata-rata semuanya itu gak ada yang gak ikut. Sepanjang yang saya tahu, orang-orang yang saya tahu pasti mereka setidaknya satu atau dua itu pasti ikut kegiatan di luar akademik. Itu kalau misalkan untuk keaktifan di luar akademik ya. Terus juga biasanya kita tuh kayak ada tugas dari lembaga itu untuk pengabdian masyarakat. Contohnya tuh kita nanti disuruh ngajar ke mana gitu. Nanti suruh ngabdi mungkin bersihin musola atau gimana gitu. Jadi CSR-nya dari PKSan itu lumayan bagus gitu. Itu nggak cuman jadi apa ya, nggak cuman suruhan tapi kayak ada nanti sistem penilaiannya juga gitu. Nah itu kalau misalkan dari segi keaktifan di luar akademik ya. Terus apa lagi Mas Kafit tadi? Eh, ini aja sih Mas, cara nyeimbangin semua itu Oh, gimana gitu. menyeimbangkan ya. Kalau jujur kalau menyeimbangkan saya sebenarnya nggak seimbang-seimbang banget ya. Karena gimana ya? Karena gini, kalau saya itu kan sebenarnya harusnya terplanning gitu kan. Cuman ya namanya juga manusia, makhluk itu kan cuma bisa merencanakan. Kalau misalkan yang mengeksekusikan nanti ya tetap Gusti Allah kan yang harus apa memberikan takdirnya gimana. Jadi sebanyak apa yang kita bisa rencanakan itu rata-rata berubah. Berubah itu mungkin karena nanti ada tiba-tiba ada acara apa, tiba-tiba nanti ada kelas pengganti. Jadi teman-teman di PKN sana itu banyak dosen yang dari ini ya, dari apa namanya? pekerja pekerja di luar PKN STAN gitu mungkin dari lingkungan Kemenkeu bahkan dari STIS juga ada waktu itu saya pernah diajar dari STIS dia bukan STIS sih BPS juga pernah ngajar juga ada di Unhan gitu jadi memang dosen-dosen yang punya pekerjaan selain dosen gitu jadi karena kesibukan beliau-beliau itu kebanyakan kelas kita diganti. Nah, diganti itu yang enggak yang sangat-sangat tidak bisa kita rencanakan. Jadi, misalkan kalau misalkan kita punya rencana kuliah Senin ini ada berapa, Selasa ada berapa gitu. Itu nggak selamanya bisa kita patok karena setiap hari itu bisa berubah. Bahkan H-1 jam itu bisa berubah. Yang tadinya nggak ada kelas bisa jadi ada kelas gitu. Nah, maka dari itu seperti apa ya? eh, Mental untuk beradaptasi, mental yang dadakan itu harus kita siapin untuk di dunia perkuliahan karena itu mental harga mati sih gitu loh. Kita nggak bisa kayak wah mau ini nih aku udah gini 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 tapi tiba-tiba ada kelas nggak bisa. Jadi karena kampus nggak mau tahu itu, yang penting kamu ya kelas gitu ataupun nggak cuman kelas tapi ada kegiatan lain mungkin ada seminar atau kelas pendidikan karakter yang lain gitu. Jadi untuk menyeimbangkan, menurutku caranya adalah kita bisa mulai dari mental beradaptasi, mental siap lah dalam segala keadaan gitu. Gitu Mas Kavit. Oke, terima kasih Mas Satrio ya.
Mungkin bisa langsung dilanjut Mas Nabil. Ya, Mas David. Sebelumnya terima kasih. Ya memang benar yang dikatakan Mas Satrio tadi, memang di ranah kedinasan itu semuanya dihitung, mulai dari keaktifan begitu sebagai organisasi ataupun kepanitiaan maupun uh, akademiknya ya. Tapi kalau di STIS lebih ditekankan di akademiknya untuk masalah kegiatan organisasi dan lain-lain tetap ada penilaian, tapi nanti uh, berkaitannya nanti di akhir. Kalau waktu zamanku, waktu 2022. Tapi semakin bertambahnya tahun juga sekarang juga keaktifan itu sangat-sangat dinilai, bahkan ada nilai minimal keaktifan untuk naik ke tingkat 2. Jadi ada minimal namanya IPKM. Itu ada titik minimalnya agar kita bisa naik ke tingkat 2 ataupun ke semester 3-4. Jadi kalau memang nilai itu di bawah batas bakal DO. Nah, itu susahnya di sini karena semuanya itu ada batasan untuk kita capai agar kita nggak di DO. Misal kalau di ranah akademisnya ya, kita itu minimal IPK 2,5 dan nggak ada yang nggak ada yang G. Itu kalau dari akademisnya. Jadi kalau di bawah itu memang nanti akhirnya DO. Kemudian untuk uh, mungkin ini persentase presensi juga mungkin yang teman-teman yang lain juga dinilai persentase presensinya. Tapi kalau di STIS itu kan sama-sama 80% minimal kehadiran mahasiswa di 7 kali pertemuan. Nah, kalau di bawah 80% itu nantinya nggak akan bisa ikut ujian. Itu pasti. Nggak akan bisa ikut ujian dan nanti nilai di ujiannya itu langsung dikasih D. Itu pasti. Jadi nggak ada remet-remet lagi. Ya nggak ada ampunan lah intinya gitu. Jadi memang ditekankan benar-benar terhadap akademisnya. Walaupun ya itu tadi juga di keaktifan organisasi dan kepanitiaan juga ditekankan juga. Nah, itu alhamdulillahnya STIS memberikan banyak, sama seperti STAN tadi, STIS juga memberikan banyak kegiatan-kegiatan ya, organisasi dan kepanitiaan juga pastinya. Dan semua ya walaupun belum ada semua sih, belum semuanya ada, tapi banyak banget yang ada. Dari ranah keagamaan juga, dari ranah kebudayaan, dan menunjang perkuliahan pun ada organisasinya, ada namanya UKM ya. Itu nantinya ada forecast, itu forum kajian statistik. Nah itu ya menunjang ke perkuliahan juga, seperti belajar tapi di luar perkuliahan, mungkin itu. Untuk saya sendiri alhamdulillah saat ini ya, karena menurut saya UKM atau organisasi itu tujuannya untuk refreshing, dan saya refreshingnya itu di bagian keagamaan itu, untuk gimana refreshing dari perkuliahan itu saya di bagian keagamaan. Jadi saya cuma berkecimpung di Rohis sama di KMNU Polstatistis. Mungkin karena adem aja gitu kalau kalau keagamaan gitu. Tapi akhirnya banyak juga yang lain, misal seperti CEPI atau pencinta alam, kalau di lain-lain namanya pencinta alam. Nah itu juga seru juga dan lain-lain. Nah dari banyaknya ya kepadatan perkuliahan lah juga, itu kepadatan perkuliahan dan organisasi-organisasi, gimana cara menyeimbangkannya. Mungkin ya memang harus adaptasi diri itu yang perlu. Planning itu bagus, bagus banget ya, seperti tadi katakan Mas Satrio, apa yang kita lakukan nantinya, actionnya itu belum tentu sama seperti planningnya. Nah, tetap harus di planning, tapi kalau misal planningnya itu tidak terkejar atau tidak bisa tercapai, mungkin bisa kita evaluasi mana yang harus di planning kembali, dikerjakan kembali, dan mungkin menganut asas yang itu ya, yang urgent, sangat urgent, urgent dan penting, penting banget gitu. Terus di breakdown lah gitu intinya. Sampai nanti akhirnya ya hal-hal yang mungkin agak kurang urgent itu dibuang.
kebiasaan-kebiasaan yang kurang kurang bermanfaat di perkuliahan itu dibuang. Tapi tetap aja, tetap susah, pastinya ada nanti yang bakal mendistract kita, mengganggu kita di waktu perkuliahan itu. Mungkin itu aja Mas Hafid. Oke, terima kasih Mas Nabil. Izin Mas Sani Ditya Kurnia, panggilannya siapa Mas ya? Sani, Sani. Oke, terima kasih Mas Sani udah bergabung Mas ya. Oke, izin Mas Fawas, Mas Sani, Mas Robit, nanti mungkin bisa langsung memberikan beberapa patahan kata untuk closing statement Mas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Mas Damar dulu terkait cara menyeimbangkan di UI itu gimana Mas? Oke, ini pertanyaannya bagus banget Mas. Soalnya di UI itu ada 3 nilai juga kayak anak-anak tuh biasanya diajarin buku, pesta, dan cinta. Itu di UI kalau mahasiswa UI itu harus memenuhi lah idealnya buku, pesta, dan cinta. Cuman ya kebanyakan buku, pesta doang. Cintanya nih belum ketemu-ketemu. Oke, mungkin kalau misalnya dari biar balance ya, itu pertama mungkin bisa diatur dari skala prioritas, terus juga time management kalau sebagai mahasiswa ya. Kalau skala prioritas ya, mungkin karena mahasiswa punya kewajiban akademik, itu perkuliahan itu tetap fokus yang pertama lah. Whatever you kesibukan kesibukan yang ada, tetap prioritas pertama tuh untuk kuliah. Baru dari situ kalau misalnya kuliahnya nilainya aman gitu ya, IPK bagus, baru cari opportunity lain bisa dengan join organisasi atau komunitas atau kepanitiaan. Organisasinya sendiri bebas, itu terserah gimana kita mau jadiin apa diri kita di masa depan. Kalau di UI kan dari organisasi sajadah sampai haram jadah ada semua. Tergantung lah, itu preferensi masing-masing. Mau olahraga, seni, eh, spiritual banyak lah. Terus ya mungkin tadi ada benernya juga kata Mas Nabil, ada beberapa orang yang menganggap bahwa organisasi ini sebagai alternatif lah dari kesibukan-kesibukan perkuliahan. Jadi ada nih orang yang pinter banget di akademik, tapi kalau join organisasi pengennya yang santai-santai gitu. Kayak di departemen seni atau olahraga gitu kan. Ada juga tuh yang kayak gitu. Tapi sekarang tuh tumbuh juga tren kalau di UI itu kayak olahraga dan seni tuh dipakai buat networking juga ya. Jadi udah mulai ada komunitas buat tenis, pedal, terus pickleballs juga olahraga-olahraga yang lagi hype gitu ya. Udah mulai ada komunitasnya, terus juga entrepreneur HIPMI itu udah mulai masuk juga dan yang mungkin entah kenapa ya, walaupun dengan kepilihannya sangat banyak, justru beberapa orang ada yang kena juga mental health, terutama di anxiety ya. Jadi kayak banyak orang yang kesepian gitu ya, merasa kayak sendirian, terus nggak punya arah mungkin karena itu mungkin gejala-gejala yang banyak dialami oleh mahasiswa UI. Kalau dari kampus tuh ada juga mental health centernya gitu buat orang-orang yang kena. Tapi kalau misalnya dari diri kita, dari sendiri gitu ya bisa alternatifnya join organisasi keagamaan. Di situ bisa kita nemuin bisa mentor. Kebetulan juga kalau di UI selain ada rutinan juga ada ngaji. Kebetulan kan kerjasama ya. UI itu di belakangnya ada pesantren namanya pesantren Al-Hikam itu yang diriin Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi, ketua PBNU 2 periode sebelum Kiai Said Akil. Itu jadi ada alternatif juga buat mahasiswa UI yang kayak penat, sumpek gitu ya. Dengan perkuliahan butuh sarana refreshing terutama dari keagamaan. Ya salah satunya agama bisa jadi alternatif lah. Terus kalau misalnya untuk kaum Nahdien join KMNU atau ikut rutinan di masjid-masjid sekitar kampus juga bisa jadi salah satu solusi ya buat menghadapi gejala-gejala khas anak muda urban gitu lah. Oke, terima kasih Mas Anggito. Eh, Sebelum closing statement, izin menyimpulkan secara garis besar ya. Jadi ini tadi obrolan terkait gambaran umum di kampus masing-masing terkait teknis, misal teknis pendaftaran, terus jalurnya apa aja, beasiswanya ada apa aja. Itu nanti teman-teman adik-adik SMA bisa mungkin bisa DM IG kita, Kemenu Nasional, Kemenu Jabodetabek, maupun di Kemenu PT-nya masing-masing nih. Ini ada
IMAN, PKN STAN, ada Kemen Ustis, Kemen UUI, dan Kemen UIPB. Oke, terkait teknis nanti teman-teman bisa tanyakan di platform yang udah tersedia gitu ya. Oke, jadi terkait gambaran besar tadi dapat disimpulkan bahwa teman-teman itu harus yang pertama itu harus mengenali diri sendiri. Itu yang pertama, itu menjadi kunci lah ya. Entah itu terkait minat, bakat, maupun cara belajar, cara bersosial dan sebagainya. Itu yang harus pertama kali teman-teman lakukan gitu. Terus yang kedua itu teman-teman harus menemukan lingkungan yang tepat gitu. Soalnya di kampus ini kan banyak banget lingkungannya beragam, lengkap, teman-teman tinggal pilih. Nah, itu teman-teman nggak bisa tuh ngikut arus, temennya temennya ke sini terus ikut, temennya ke sini ikut. Nah, itu udah nggak bisa. Soalnya buat memperlancar apa yang kita impikan, itu kita harus menemukan lingkungan yang mendorong kita gitu. Hindari distraksi, tentukan skala prioritas. Jadi yang ketiga yang harus teman-teman lakuin itu buat pilihan. Nah, jadi di antara banyaknya cara belajar, banyaknya lingkungan, itu teman-teman harus menentukan nih, teman-teman mau jadi mahasiswa yang seperti apa gitu. Nah, kalau udah gitu, udah teman-teman lakuin, yang terakhir teman-teman tinggal evaluasi gitu. Nah, itu akan berulang-ulang terus tuh. Nggak bisa teman-teman udah udah nentuin, udah evaluasi, ya udah aku gini-gini terus nggak bisa. Teman-teman harus terus berkembang, evaluasi, lakuin, evaluasi lagi, lakuin. Nah, itu. Itu mungkin kesimpulan secara garis besar cara kita hidup, cara kita survive di dunia perkuliahan seperti itu. Mungkin sekarang waktunya closing statement. Kita mulai dari Mas Satria dulu nggak apa nih? Habis dari Nggak Kemen langsung UPT. Presnas apa gimana? Nah, habis Kemen UPT nanti lanjut ke Presnas. Oh gitu. Jadi dari Kameno PT dulu. Oke, aman Mas ya? Aman, aman, aman. Oke, monggo closing Aduh, nggak statement briefing dari nih Masnya. Mas Satrio. Jadi kalau closing statement, jadi teman-teman dimanapun bertempat, jika kita adalah sebuah mutiara, tetap mutiara. Mutiara di dalam lautan pun juga tetap mutiara yang bernilai. Jadi fokuslah terhadap diri sendiri, tak perlu fokus terhadap lingkungan luarmu. Jadi ketika kita sudah damai, sudah menemukan diri kita, mana arafa nafsahu, bahwa rafa robbahu. Jadi ketika kita menemukan diri kita itu kita mengetahui bahwasannya Allah itu memberikan banyak keberkahan, banyak sekali nikmat yang bisa kita petik untuk kita hidup. Mulai dari pertemanan, mulai dari ilmu yang bermanfaat, lingkungan, kesehatan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah fokus ke diri teman-teman semua, punyailah karakter, punyailah mental yang siap sedia setiap waktunya, setiap detiknya. Jadi tidak perlu kita menuntut apapun lingkungan kita harus menyesuaikan kita, tapi kita yang harus beradaptasi, kita yang harus menyesuaikan lingkungan. Jadi dari saya mungkin seperti itu aja, Mas Hafid. Oke, terima kasih banyak Mas Satrio. Pesan mutiaranya sangat mendalam. Eh, jadi nanti teman-teman harus diresapi ya closing statement dari tiap pembicara kita pada siang hari ini. Monggo dilanjut Mas Nabil. Iya Mas Hafid. Mungkin ini juga melanjutkan dari Mas Satrio. Setelah kita menemukan jati diri kita ya tadi. Yang penting yang pertama menemukan jati diri. Kemudian kalau dari saya urip iku urup. Atau kalau bahasa Arabnya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu memang gimana setelah kita mendapatkan diri kita sendiri ya kita tetap harus bisa merangkul orang-orang di sekitar kita. Merangkul pokoknya kita harus bermanfaat bagi lingkungan kita gimana pun itu caranya karena kita udah berdamai sama diri kita sendiri ya tadi ya udah dapat jadi diri kita seperti apa setelah itu kita harus tetap merangkul semua teman-teman kita karena memang uh, yang ditekankan oleh Allah selain berhubungan kepada Allah
juga berhubungan kepada semua makhluk, semua manusia juga. Itu salah satu yang penting. Jadi dimanapun kalian berada, jangan menutup diri, tetap apa ya namanya, bermasyarakat dengan lingkungan sekitar, tidak usah takut, makanya tidak usah takut kalau kita tidak diterima gimana itu tidak usah takut. Yang penting kita mencoba, itu pasti nanti akan ada jalan di mana masyarakat tersebut akan menerima kita apa adanya. Nah, setelah masyarakat menerima kita, kita harus merangkul masyarakat gimana caranya agar menjadi lebih baik bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga masyarakat-masyarakat juga. Mungkin kalau di kita sebagai mahasiswa harus merangkul mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Mungkin itu dari saya Mas Afid. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nabil. Seperti kata pepatah Mas ya, kegagalan itu lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Oke, Masya Allah Mas Nabil. Kita lanjut ke Mas Anggito Damar. Monggo Mas. Oke, makasih Pak Mas Hafid. Nih Mas nambahin sedikit ya. Mungkin kita harus terus motivasi buat adik-adik semua. Ayo semua rame-rame daftar kuliah karena menurut statistik warga Nahdien yang kuliah itu dikit banget. Masih dikit lah dibanding kategori warga negara lain di Indonesia. Terus juga masih banyak warga NU yang hidupnya di bawah standar kemiskinan. Itu berarti ada banyak kesempatan untuk kita membantu menolong mereka ya salah satunya dengan jalur namanya pendidikan. Teman-teman jangan takut bahwa di nanti ada masanya teman-teman gagal, jangan pernah merasa sendirian. Ada ekosistem yang siap menampung. Nanti teman-teman kalaupun lolos biayanya gimana, pemikiran nanti ngokosnya di mana. Pokoknya coba aja nanti kalau misalnya yakin juga opportunity datang sendiri, beasiswa ada orang baik karena ya sebagai sebuah civil society NU ini masih kekurangan tenaga-tenaga teknokrat di masa depan. NU butuh banyak dokter, NU butuh banyak insinyur, NU butuh banyak akuntan, NU butuh banyak semuanya lah, bankir, sistem keuangan. Kita juga masih kosong di situ. Dosen-dosen juga yang S3, yang profesor. Secara rasio kita masih tertinggal dibanding yang sebelah. Jadi masih banyak kesempatan anak muda nih jangan males-malesan lah karena ya di masa depan kan Subhanul Yaum Rijalul God bahwa pemuda saat ini tuh memimpin di masa yang akan datang. Itu aja sih mas. Oke, terima kasih Mas Anggito. Benar banget Mas Anggito, ini problem yang banyak saya temui ya, khususnya di lingkungan saya sendiri itu memang mereka nggak mau kuliah karena takut biaya mahal. Padahal udah sering dibilangin kuliah itu banyak jalannya gitu. Toh saya juga dulu kuliah cuma bayar 400 satu semester. Sekarang alhamdulillah nggak bayar sama sekali. Nah, itu mungkin salah satu problem kita ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Anggito untuk semangatnya. Monggo bisa dilanjut ke Mas Fawas dulu mungkin. Oke. Ya, sebentar saya lihat Google dulu. Nggak bisa ya. Ya, mungkin sedikit aja. Tadi yang mungkin pas awal yang saya sampaikan tadi yang kuliah memang tidak bisa menjamin kamu sukses jadi orang sukses, tapi kuliah bisa bisa memperbesar kamu menjadi orang sukses. Ya salah satunya dengan ikut di dalamnya ada banyak kegiatan yang ada di dalam kampus. Teman-teman bisa mengikuti apa magang atau mengikuti organisasi dan salah satu benefit dari mengikuti organisasi kan banyak ada relasi dan sebagainya dan nanti akhirnya di ujungnya bisa ya tadi balik bisa memperbesar kemungkinan kamu menjadi orang sukses karena perjalanan kamu di kampus itu ngapain aja gitu. Jadi eh, ke- ya berkuliah berkampus ya memperpanjang apa memperbesar kamu menjadi orang sukses ya itu kamu lihat track recordmu kamu ngikutin apa aja dan carilah yang apa yang namanya yang bisa kamu ambil di perkuliahan itu entah itu organisasi magang dan tentunya dari teman-teman KMNU sendiri juga sudah ada di macam-macam univ di
tersebar di seluruh Nusantara dan dari teman-teman kami ini juga akan membantu teman-teman untuk ya menggali potensi teman-teman semuanya bisa ya menaikkan value-nya lah kayak gitu. Jadi uh, koreklah semua yang ada di kampus dan carilah sebanyak-banyaknya keruk 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 seperti investor asing mengkeruk Freeport nah, gitu. Ya mungkin itu aja dari saya gak terlalu banyak dan ya itu. Oke, terima kasih banyak Mas Fawas. Intinya harus mengeruk ya. Kita harus mengeruk sesuatu yang benar ya. Jangan mengeruk sesuatu yang tidak benar. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Mas Sani. Terima kasih Mas ya udah menyempatkan hadir. Sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman pengurus KMNU nih yang sudah sharing session untuk teman-teman adik-adik SMA. Pesan dari saya, teruslah berprestasi dan berkontribusi karena apapun yang teman-teman lakukan itu akan dilihat dari apa yang sudah teman-teman ciptakan gitu. Cuma teman-teman ngomong ABCD banyak tapi tidak ada realisasi ataupun aksi yang dilakukan, itu akan menjadikan hanya omon-omon belaka. Seperti mungkin pemerintah-pemerintah sebelumnya ya. Karena pas nyinggung politik, saya juga nyinggung politik ini. Jadi itu ya, jadi eh, perlu perlu dibuktikan eh, karya-karya kita selama mungkin kita di SMA, selama kita di kampus supaya itu bisa eh, menjadi bargaining position kita untuk mengajak orang lain, orang yang lebih banyak lagi untuk bisa melanjutkan pendidikan seperti yang dibilang tadi, kemudian berkontribusi di masyarakat, di perusahaan-perusahaan atau dimanapun. Karena menurut saya dari hal kecil itulah nantinya akan membawa dampak besar. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian ya, karena dari siang juga. Saya juga ada lanjut acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sani atas pesannya. Jadi memang kita harus eh, selesai dengan diri kita sendiri agar kita bisa terus berprestasi, bisa memberi dampak kepada yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Sani. Mas Robit mau menambahi atau cukup? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Oke, mungkin cukup sekian Kemenu Go to School Jabodetabek pada siang hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman kontak IG KMNU kita, bisa KMNU Nasional, KMNU Jabodetabek maupun KMNU PT masing-masing. Silahkan kalian cari, bisa kok gitu. Sebagai penutup dari saya, izin mengutip ayat dari Al-Baqarah ya, terkait gambaran, kesimpulan dari tadi yang udah teman-teman sampaikan. Teman-teman banyak nih yang lintas jurusan, pengennya ke sini tapi masuknya ke sini, pengennya A tapi dapatnya B. Nah, tenang aja teman-teman tetap lakuin apapun yang teman-teman dapatkan dengan maksimal karena wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nah, Allah udah bilang dalam kitabnya, kadang-kadang sesuatu yang kita benci itu justru malah baik buat kita sendiri. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang kita sukai itu malah buruk buat kita sendiri. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih baik dari yang kita ketahui gitu. Mungkin cukup sekian season kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Terima kasih karena udah menyimak dan berkontribusi pada acara kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih Mas ya udah menyempatkan waktunya, udah berkenan untuk membagi sesuatu yang jarang bisa kita temui kalau tidak lewat acara seperti ini. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.